welcome back to my channel bareng Diari Trisik di sini. Oke, udah lama banget ya teman-teman aku nggak aktif di YouTube karena benar-benar fokus dengan kehamilan dan anak aku yang kedua ini. Dan di sini aku mau membahas tentang komentar-komentar yang ada di video aku sebelumnya. Itu pertanyaan banyak banget mengenai keguguran yang aku alamin. Dan di sini aku akan bahas satu persatu komentar teman-teman dan aku akan jawab semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin aku bisa jawab. Oke, salah satunya ini ada tanda-tanda keguguran dan penyebabnya apa aja sih yang membuat atau mengakibatkan keguguran itu terjadi. Oke, aku akan bahas yang pertama itu soal penyebab dulu ya. Penyebab dari keguguran. Sebenarnya penyebab dari keguguran itu sendiri itu sebenarnya banyak banget faktornya ya. Dan aku nggak bisa bahas di sini karena itu bukan kualitas aku ya, bukan kualitas aku karena aku bukan nakes, aku bukan seorang ahli kesehatan. Jadi aku cuman mau ngebahas soal pengalaman yang mungkin menyebabkan aku mengalami keguguran sebelumnya. Oke, untuk penyebabnya ini aku rasa itu ada dua faktor. Yang pertama, mungkin aku karena stres berat. Karena gini, aku pas selama kehamilan itu sering banget ngerasain sedih, nangis, terus kayak khawatir gitu. Kenapa? Karena waktu kehamilan pertama itu aku kebetulan banget sama suami itu jauhan atau LDR kayak gitu. Sebenarnya dari LDR-nya pun 1 minggu pun dia bisa pulang kayak gitu, tapi karena aku tipikal orang yang kalau hamil itu harus bareng suami kayak gitu, aku nggak bisa jauh dari suami kayak gitu. Itu berlaku ketika saya hamil anak pertama, anak kedua, dan hamil ketiga ini juga aku nggak bisa jauh-jauh dari suami. Mungkin itu salah satu faktornya aku mengalami stres berat yang kadang nangis sendiri, terus kebatin sendiri, dipendem sendiri. Dan kadang suami juga karena sibuk kerja jadi dia nggak bisa ngabarin 24 jam dan itu yang mungkin membuat aku tuh lebih kayak ngerasa stres, sedih kayak gitu. Oke, untuk faktor penyebab yang kedua, mungkin karena aku sama suami itu jarang ketemu, jadi sekalinya ketemu itu kita berhubungan kayak gitu. Padahal untuk trimester pertama itu it's okay, nggak apa-apa kayak gitu loh. Maksudnya mau berhubungan silahkan, mau apa-apa silahkan kayak gitu, asalkan kalau memang kehamilannya itu bermasalah jangan sampai berhubungan dulu kayak gitu. Tapi waktu itu emang kehamilan aku sehat-sehat aja kayak gitu. Dan kalau setiap kali suami pulang kita selalu melakukan hubungan suami istri, tapi dengan cerobohnya, dengan salahnya, karena aku belum tahu tentang edukasi kehamilan. Jadi waktu berhubungan itu suami melakukan ejakulasi atau orgasme itu di dalam rahim. Padahal itu sebenarnya sangat dilarang banget ketika kita mengalami kehamilan di usia trimester pertama. Itu mungkin sih penyebabnya, ada 2 faktor itu. Oke, untuk penyebabnya udah aku jelasin ya teman-teman. Mungkin ada 2 faktor penyebabnya. Dan sekarang aku mau ngebahas juga tentang tanda-tandanya. Tanda-tanda aku mengalami keguguran. Jadi yang pertama itu aku ngerasa ya seperti kehamilan normal biasanya ya teman-teman. Di trimester pertama ya seperti biasa orang hamil itu mengalami yang namanya morning sickness lah, mual muntah, terus lebih sensitif, payudara sensitif, terus badannya tuh ngerasa nggak enak lah, segala macam, moodnya berantakan kayak gitu.
Saya juga mengalami itu di trimester pertama di usia 4 minggu sampai terakhir itu 14 minggu. Di 14 minggu itu tanda-tanda awal aku gejala mau keguguran itu tuh bermula dari yang tadinya mual muntah, kok makin kesini itu mual muntahnya itu tuh atau morning sicknessnya itu berkurang. Yang seharusnya tuh mual muntah, masih mual muntah, biasanya aku mual muntah, tapi itu tuh kayak nggak ngerasa biasa aja, nggak mual, nggak apa, terus doyan makan kayak gitu. Terus kayak fit aja gitu, kayak orang biasa. Terus yang kedua itu aku ngerasa yang tadinya payudara itu ngerasa sensitif, terus tiba-tiba itu tuh hilang kayak gitu. Biasa aja, yang biasanya tuh kalau payudara kepegang sedikit aja itu rasanya sakit, tapi kok nyeri gitu ya, tapi kok sekarang udah enggak kayak gitu, udah nggak ngerasa kayak sakit apa gitu, enggak. Sekarang udah kayak biasa aja waktu mau mengalami keguguran itu. Terus untuk faktor yang tanda-tanda yang ketiga itu mendekati aku mengalami pendarahan. Jadi tuh perut tuh berasa berat banget. Sakit sih enggak, cuman kayak berat terus kayak aku nahan apa kayak gitu. Kayak di dalam perut tuh kayak ada batu atau apa kayak gitu. Terus rasanya tuh seharian itu tuh bener-bener gak enak perutnya kayak gitu. Benggah juga gak benggah, tapi lebih ke berat. Terus malam sebelum keluar darah itu malamnya tuh ngerasa kayak nggak enak, terus udah mulai nyeri perut bawah gitu, kayak kram mau menstruasi pertama kayak gitu. Itu tuh udah ngerasa kok kram ya kayak gitu. Tapi kram juga sebenarnya bukan faktor tanda-tanda keguguran juga ya, karena kan trimester pertama juga pasti mengalami kram perut kayak gitu. Tapi kalau tanda-tanda yang aku alamin, tanda-tanda keguguran itu aku ngalamin kayak kram perut kayak gitu. Dan paginya langsung lah keluar darah teman-teman. Jadi tuh bener-bener darah itu ngalir banyak banget kayak orang menstruasi pertama gitu. Dan akhirnya langsung lah aku dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan sama dokter aku itu keguguran di trimester pertama di usia 14 minggu. Jadi DJJ janin atau detak jantung janin itu udah berhenti total. Jadi gak ada pergerakan, gak ada kehidupan di dalam rahimku. Jadi harus dikurat dan dilatasi dan dikuratase. Oke, itu aja teman-teman tanda-tanda keguguran dan penyebab keguguran yang aku alamin itu aku sedikit share pengalamannya ya. Mungkin kemungkinan besar itu penyebabnya ada 2 faktor yang dari aku alamin. Sebenarnya itu banyak banget penyebab terjadinya keguguran, tapi itu bukan kapasitas saya, itu bukan jangkauan saya untuk membahas ini. Cuma saya membahas soal pengalaman aja yang aku alamin selama mengalami keguguran itu. Oke, thanks for watching teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga puas dengan jawaban aku dari pertanyaan teman-teman yang lama banget menunggu jawaban dari aku. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi kalian. Oke, see you next video. Bye bye.